Padahal kalau kita lihat kultur akademis itu untuk membuat satu kesimpulan aja, Mas, itu bukunya banyak banget. Tapi sekarang kita bisa menarik kesimpulan hanya karena satu FYP TikTok yang cuma 15 detik. Ini kan adalah sebuah hal yang harus kita luruskan bersama-sama. Halo sore-sore semua, ketemu lagi dengan saya R.E. Sutanto, editor Lentera App hanya di Lentera Talk. Nah, kali ini di Lentera Talk atau di podcast Lentera kita sudah kedatangan tamu. Ini ada Mas Daniel. Ya, betul sekali. Selamat datang Mas Daniel. Ya, terima kasih sudah mengundang. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Mas Daniel ini pendiri media Neo Historia. Ya, gitu ya, betul ya. Nah, apa itu Neo Historia? Nah, nanti kita kenalan deh sama Mas Daniel. Yang pertama saya thank you banget Mas. Ya, sama-sama. Udah berkenan hadir di podcast kami yang sederhana ini. Ya, tidak apa-apa. Sederhana tapi isinya sangat berisi. Mudah-mudahan, amin, ya. amin. Nah, tentu yang pertama mungkin sore-sore sudah ada yang ya sayup-sayup mendengar gitu ya, atau belum juga gitu soal Neo Historia. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya Mas jujur aja pertama kali dengar Neo Historia itu adalah dia base-nya community atau komunitas. Tapi sebetulnya apa ini Neo Historia itu? Neo Historia kan dua suku kata ya. Neo Historia. Neo artinya baru, Historia sejarah, dua-duanya dari bahasa Yunani. Jadi dalam nama itu terkandung sebuah semangat, Mas. Semangat untuk melihat sejarah dari perspektif yang berbeda. Perspektif yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Yaitu sejarah terkadang dilihat sebagai pelajaran yang membosankan, ya kan? Ngapain kita hafal tentang tahun-tahun, tanggal-tanggal, dan nama-nama orang yang udah mati gitu. Pernah teman saya bilang kayak, ngapain sih belajar sejarah, gak bisa move on ya dari masa lalu ya gitu ya kan. Tapi bagaimana cara masyarakat kita memandang sejarah itu banyak perlu diperbaiki. Nah, Neo Historia hadir supaya kita itu bisa ngasih tahu nih, sejarah itu ternyata penting banget untuk dipelajari. Supaya dengan belajar sejarah kita bisa membentuk masa depan yang cerah. Nah, supaya kita bisa mengubah perspektif itu, pertama sekali kita harus bisa menyediakan sebuah wadah yang baru untuk orang-orang bisa mempelajari sejarah dengan lebih menyenangkan. Nah, Neo Historia hadir mengisi wadah tersebut. Jadi kalau mau dibilang komunitas, kita juga bisa dibilang komunitas. Mau dibilang media, juga bisa. Kan komunitas itu adalah sebuah keterikatan sosial yang sama-sama dimana kita sama-sama nih mau membuat sejarah ini makin menyenangkan, tapi di satu sisi kita juga jadi media, jadi medium bagi orang-orang supaya bisa tahu ternyata sejarah itu semenarik itu untuk dipelajari dan sepenting itu untuk kita pelajari. Begitu Mas, kira-kira kenapa sih Neo Historia ini ada gitu? Nah, tadi juga disebut soal Neo dan soal Historia. Saya juga pengen tahu kenapa ada Neonya di situ, kenapa ada barunya di situ. Apakah menolak yang lama, yang udah usang, kemudian perlu ada pembaruan yang Neo itu atau kayak gimana? Awal mula tuh tercetusnya gitu. Kalau menurut saya ya Mas ya, kata Neo sendiri itu memiliki akar yang sangat menarik. Kalau kita lihat ya dalam penamaan-penamaan ideologi, ada neoliberalisme, neo-konfusianisme kalau di Tiongkok dan lain sebagainya. Neo itu bukan berarti kita mengganti tatanan yang lama dan mengubahnya semua. Tetapi lebih ke pembaharuan. Karena saya percaya Mas, setiap masa itu harus ada pembaharuan. Setiap masanya itu harus ada zeitgeist yang harus kita perbaharui. Kita gak bisa terus-terusan hidup dalam sebuah perspektif yang usang gitu. Salah satunya adalah sejarah. Sudah berapa lama sejarah kita itu dipakai sebagai alat penguasa untuk mengontrol opini orang, untuk mengontrol pemikiran orang. Kita melihat bagaimana sejarah seringkali diartikulasikan sebagai cara penguasa untuk bisa mengendalikan rakyatnya gitu kan. Nah, itu kan perspektif yang harus kita ubah. Sejarah itu bukan milik penguasa. Bahkan saya menolak Mas. Ada yang bilang sejarah ditulis oleh pemenang, enggak. Sejarah ditulis oleh kita semua. Kita yang di sini kelak juga akan jadi sejarah. Nah, kata Neo Historia itu sendiri hadir bukan untuk mengganti sejarah yang lama. Kita tetap kok berdasarkan pada fondasi-fondasi yang sudah dibangun oleh sejarah-sejarawan dan sudah dipelajari oleh arkeolog-arkeolog yang sebelumnya. Tetapi
perspektif itu yang harus kita ubah. Sejarah tidak lagi ditulis oleh pemenang, sejarah ditulis oleh kita semua. Maka kalau kita melihat ya kan, sejarah itu kan selalu mengalami pembaruan juga, Mas. Dulu kalau kita lihat di buku sejarah sekolah kita dibilang kalau orang Indonesia itu berasal dari daerah Yunan di Tiongkok. Ada Proto-Melayu, Deutero-Melayu. Tapi kan itu teori yang sudah usang. Penelitian lebih lanjut ternyata mengungkapkan kalau mayoritas orang Indonesia saat ini adalah keturunan penutur bahasa Austronesia. Dan itu yang belum ditulis di buku sejarah itu, meskipun nanti ada wacana ya, akan ada revisi buku sejarah gitu dan lain sebagainya. Tapi kan itu membuktikan kalau sejarah itu sebenarnya pemahaman ke sejarah itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya saat ini adalah kita harus selalu siap untuk menerima pembaharuan itu, dan kita tidak boleh. Makanya kalau justru dengan belajar dari sejarah, kita tidak terlena di masa lalu. Gitu. Jadi saya membayangkan bahwa semangatnya adalah, sebetulnya intinya adalah mengajarkan atau mengedukasi atau menyebarkan sejarah dengan cara-cara yang mengasyikan dan menyenangkan. Betul nggak? Betul sekali. Makanya itu kenapa Neo Historia juga yang base-nya dari komunitas kemudian membesar menjadi sebuah media dan menjadi sebuah PT. Nah, ngomongin soal media, kemudian soal apa-apa yang dipublikasikan di media tersebut, ini website based berarti ya? Ada website ya? Ada website-nya juga, tapi saat ini masih lebih fokus ke media sosial karena itu yang paling engagement-nya tinggi dan paling menjangkau banyak orang. Di Instagram? Di Instagram, Facebook, Twitter. Saya mau tahu kurasi konten. Kurasi kontennya di Neo Historia tuh seperti apa? Timnya kayak gimana? Risetnya kayak gimana? Kayak gitu-gitu. Pernah nggak misalnya ada kejadian salah nih, di take down kemudian kayak gitu? Kan gini Mas Daniel, kita kalau ngomongin sejarah juga hal yang sangat sensitif begitu. Kalau kita kurang baca sedikit, kurang referensi sedikit, itu bisa juga berpengaruh terhadap banyak hal lah gitu ya. Sejarah juga kan soal representasi, tergantung dengan penafsiran juga gitu. Ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang bisa dimitigasi tuh kayak gimana tuh? Baik, jadi sebagai sebuah media sejarah tentu kita harus menghormati yang namanya historiografi. Historiografi. Jujur, kami pernah melakukan banyak kesalahan. Dari 6 tahun, sekarang Neo Historia udah hampir 6 tahun, itu banyak banget kesalahan yang kami buat. Pertama, tidak melakukan kritik sumber yang menyeluruh, akhirnya mengambil salah referensi, dan juga membuat kebingungan gitu. Jadi kami pernah beberapa kali dikritik juga, bahkan banyak sekali dikritik. Ada yang mengkritik Neo Historia itu mengaburkan sejarah, ada yang mengkritik juga Neo Historia itu melakukan komodifikasi sejarah, membuat sejarah itu menjadi bahan komersial untuk mendapatkan uang. Itu banyak kritiknya. Tapi kami justru senang ada kritik seperti itu. Kenapa? Karena kritik itu membuat Neo Historia semakin kuat. Akhirnya kita tahu, oh ternyata itu yang perlu kita lakukan. Perlu adanya historiografi, perlu adanya kritik sumber, dan jangan sampai kita salah memilih sumber. Jangan sampai kita malah pilih sumber yang tidak jelas, seperti Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman, atau Atlantis itu ternyata di Indonesia. Itu kan sumbernya nggak ada. Atau tiba-tiba bilang Hitler itu mati di Garut. Ya, kita harus berani juga untuk mempertanyakan sumber yang kita ambil. Makanya sekarang kita punya prosedur operasionalnya itu adalah pertama kita jelajahi dulu sumbernya. Gitu. Kalau kami tetap prefer buku sama jurnal. Kalau buku sama jurnalnya itu ternyata susah didapatkan, kita rely on website gitu. Kita mengambil website, tapi websitenya itu perlu dikurasi juga. Oh, sumber sekunder ya. Jadi kalau sumber primernya itu nggak ketemu, sulit, ke sumber sekunder. Betul. Tapi juga nggak sembarangan, Mas. Kita harus lihat juga reputasi websitenya. Contoh kalau kita kayak ambil di Blogspot atau apa gitu lah, itu diambil. Kecuali kalau Blogspotnya itu dimiliki oleh sejarawan yang sudah diverifikasinya, itu jadi pengecualian ya. Kita biasa ambil dari website seperti ini, buka rahasia dapur aja lah ya. Ini buka rahasia dapur Neo Historia. Jadi kita biasa pakai Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica itu meskipun coraknya seperti Wikipedia, tapi mereka itu punya editor yang memang kredibel lah, dan punya kapabilitas karena mereka sudah menerbitkan ensiklopedia selama ratusan tahun dan baru sekarang bikin websitenya gitu. Terus dari Internet Archive, meskipun dengan sekarang udah diblokir oleh pemerintah, itu sangat disayangkan sih, dan pasti sangat berpengaruh terhadap proses riset kami juga, sangat disayangkan itu. Terus juga ada beberapa website kampus yang bisa jadi research seperti Harvard, Oxford itu, mereka ada biasanya sediakan
resources yang gratis, kita bisa diakses publik, itu website yang kami pakai. Tapi kalau misalkan jurnal dan buku, itu biasa kami ambil buku-buku sejarah dari penerbit yang memang sudah banyak dijadikan acuan lah, seperti Komunitas Bambu, seperti Margin Kiri, dan juga lain sebagainya gitu. Kita harus tahu nih, Gramedia, Grasindo gitu. Kita harus tahu nih kira-kira buku ini sumbernya bagus gak gitu kan. Kan kalau buku itu kan pasti ada daftar pustakanya, kita cek lagi. Iya, begitu. Tapi in the end, kita itu adalah tujuannya adalah mengemas sejarah menjadi hal yang mudah dicerna oleh publik. Jadi ibaratnya gini Mas, Neostoria itu kalau dianggap sebagai sebuah restoran, kita itu restoran fast food. Kenapa begitu? Karena kita memasak dengan cepat dan juga kita menyajikannya dengan cepat, dengan sederhana dan mudah dicerna. Gitu. Tapi itu bergizi dong. Nah itu yang kami usahakan. Soalnya kan banyak fast food yang nggak bergizi. Iya. Ya kan? Tapi konsepnya sering di fast food, tapi kami usahakan supaya bergizi, meskipun dalam beberapa proses ya. Kadang kita kecele gitu ya, melakukan kesalahan mengambil makanan yang tidak bergizi. Makanya kami selalu bilang seperti ini Mas, jangan jadikan Neostoria patokan. Neostoria itu hanya sebuah pintu gerbang. Supaya orang yang awalnya gak suka sejarah jadi suka sejarah. Tapi ketika lu udah suka sejarah, lu harus cari sumber yang lain juga. Lu harus baca buku banyak-banyak, lu harus nonton banyak sejarawan, lu harus berdiskusi dengan banyak orang, supaya jangan sampai kita mengambil sumber itu dari satu sisi saja. Karena Neostoria sebagai sebuah media juga bisa salah. Kami posisinya di sana. Sepakat gitu. Sepakat mengenai itu. Ini juga soal bagaimana berpikir kritis sih sebetulnya. Betul. Jadi jangan cuma mengandalkan pada satu sumber gitu ya. Betul sekali. Makanya kami masih itu kan ada bikin postingan Apremov kan. Sebenarnya itu seperti sebuah eksperimen sosial juga sih. Kita sengaja bikin klaim yang bombastis, terus sumbernya ditaruh asal-asalan. Banyak yang sekarang udah mulai paham. Kalau Apremov jangan pernah percaya sama Neostoria ya gitu. Dan ternyata itu efektif. Banyak orang yang sekarang udah mempertanyakan media-media lain ya kan, ketika membuat sebuah postingan, sumbernya dari mana gitu ya kan. Kan nggak ada sumbernya gitu. Dari mana kita harus bisa melakukan verifikasi kalau sumbernya aja nggak jelas dari mana gitu. Jadi ini seperti sebuah pergerakan juga sih, supaya kita membuat masyarakat yang semakin kritis dan akademis gitu. Nah, konten-konten yang kayak gitu Mas, yang ada di sosmed, itu memang disukai ya sama mayoritas. Kalau boleh tahu, engagement yang ada di Instagramnya Neostoria itu kebanyakan dari umur berapa sampai umur berapa, laki perempuan atau domisili di mana, kayak gitu-gitu gimana tuh Mas? Kalau dari data kemarin yang kami cek, itu dari umur 17 sampai 25 tahun itu masih mendominasi. Itu ada 52%. 40%-nya itu 25 sampai 34 tahun. Jadi kalau mau dibilang mayoritas 15 sampai 34 tahun, sisanya 8% itu di atas usia 45 tahun. Itu demografi engagement kami. Kalau untuk laki-laki, perempuan? Kalau laki-laki sih total masih mendominasi laki-laki, masih 80%. Laki. Kalau ada perempuan 20%. Oke. Berarti itu tanda bahwa memang konten-konten di Neostoria itu sangat disukai dan engagementnya luar biasa gitu ya. Kami sangat berharap konten kami disukai, tapi memang ada beberapa konten kami juga banyak yang tidak disetujui. Tapi kami senang kok kalau misalnya. Justru di situ Mas, maksud saya. Maksudnya artinya Neostoria tuh punya spot gitu ya. Dan diperhatikan gitu loh. Jadi ketika ada kritik juga, artinya media kami juga diperhatikan nih. Dan itu juga jadi tanda bahwa masyarakat kita, netizen kita tumbuh kan. Ya, betul sekali. Justru senangnya ternyata ada perbedaan pendapat gitu ya kan. Jadi bisa saling komunikasi nih. Yes, kayak gitu. Dan banyak juga yang bilang ya kan, kalau mau dapat ilmu baru, cek aja kolom komentar Neostoria. Itu banyak banget ilmu baru. Soalnya kadang ada orang yang somehow akunnya itu pakai PP anime, username-nya asal-asalan, tapi memberikan komentar yang luar biasa dalamnya itu, ternyata ahli gitu. Padahal PP-nya itu anime gitu. Ini menarik sih. Kita hidup di dunia yang sekarang sangat menarik sekali. Sebenarnya. Jadi memang betul gitu. Jangan lihat siapa yang berkata, tapi apa yang dikatakan gitu. Betul. Fokus sama argumennya. Ya. Kalau misalnya salah kita bantah. Yes. Nah, lalu selain tadi media tentu gitu ya, program-program yang selama ini 8 tahun. Kita 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun Neostoria tuh program-programnya kayak apa aja Mas? Kita programnya itu
jalan-jalan ke museum pernah, diskusi. Oh, wisata sejarah gitu ya? Wisata sejarah, betul. Kita pernah bikin di Kota Tua, kita pernah di Museum Nasional, juga sempat juga lah di Jogja gitu. Dan kita juga ada bikin diskusi sejarah, sama kami juga sering kolaborasi dengan beberapa komunitas gitu, jadi pemantik lah gitu untuk diskusi dan lain sebagainya gitu. Pernah jadi media partner juga. Kira program Neostora itu lebih ke arah gimana cara supaya kita bisa mengaktifasi sejarah itu di masyarakat juga gitu. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang kan orang-orang kan melihat event sebagai tempat di mana mereka bisa mengeluarkan minat mereka gitu. Nah, kami juga ingin menyediakan wadah gitu kepada peminat sejarah supaya mereka punya wadah gitu untuk saling berkolaborasi, berjejaring dan ketemu dengan satu sama lain gitu, berdiskusi bersama. Kayaknya program kami lebih ke sana. Jadi mengaktifasi komunitas gitu. Juga sepengetahuan saya penerbitan. Benar nggak? Penerbitan juga. Buku ya? Oh, mungkin ini agak terlewatkan dikit ya. Jadi kami ada penerbit juga, jadi itu namanya Neosphere. Jadi itu juga dipetkan lah supaya kita bisa mengajukan ISBN gitu. Ada beberapa buku sejarah yang kami terbitkan gitu dan kami distribusikan juga. Menarik. Sejauh ini udah berapa banyak buku yang diterbitkan oleh Total sih udah lebih dari 10 buku dan akan terus bertambah lagi. Dan bebas tuh ya penulis maksudnya? Bebas. Bisa submit gitu? Bisa submit. Nanti ada kurasinya gitu ya? Betul. Jadi ada beberapa naskah yang kami kurasikan, itu kalau bagus kita terbitkan. Kalau misalkan ternyata sumbernya tidak jelas, nah itu kami tidak terbitkan lah gitu. Kami kasih saran dulu, inilah yang perlu diperbaiki gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya naskah fiksi gitu yang berhubungan sejarah, nah itu kami bisa terbitkan. Salah satunya itu ada teman kami, rekan kami namanya Angga Falevi, itu menerbitkan sebuah buku fiksi sejarah yang membayangkan bagaimana kalau Indonesia itu masih dijajah oleh Belanda, gitu. Dan bukunya ada di Lentera BTW. Oh, ada di Lentera ya? Iya. Boleh banget tuh dicek di Lentera. Judulnya Antara Darah dan Hati. Iya, itu sampai 4 seri ya, itu sampai 4 bagian. Sampai 4 seri loh. Luar biasa. Udah bentar lagi bersaing sama Game of Thrones. Jadi itu bebas di submit dan nanti ada kurasinya. Berarti fiksi sejarah boleh ya? Boleh. Nggak harus non fiksi ya? Nggak harus. Soalnya menurut kami fiksi sejarah itu justru bisa menjadi sebuah medium supaya orang yang awalnya nggak suka sejarah jadi suka sejarah. Kita lihat bagaimana Game of Thrones, meskipun kan tidak di dunia yang kita kenal ya kan, itu kan dunia fiksi karya George Martin gitu ya kan. Tapi kan itu berhasil menyusukan ide-ide seperti politik, seperti ekonomi, bahkan juga militer. Dan itu kan refleksi dari sejarah dunia yang kita kenal. Jadi belajar sejarah dari fiksi, berarti betul. Kayak gitu. Jadi dari serial Game of Thrones kan makin banyak yang ternyata itu King's Landing itu mirip London gitu. Oh, ternyata sejarah London dulu kayak gini gitu ya, bagaimana Imperium Britania gitu, bagaimana orang-orang setan es itu ya kan, seperti Viking gitu kan. Jadi saya berhubungan sebenarnya fiksi sejarah bisa jadi medium untuk mengaktifasi minat pada sejarah juga. Nah, gitu. Saya masih wondering, masih penasaran banget. Mas ini kan masih muda banget, dan kenapa justru tertariknya sama sejarah? Background pendidikan apa? Saya aslinya manajemen, ini buka kartu aja lah ya. Saya bukan sejarawan sebenarnya. Oke. Saya bukan sejarawan, saya hanya pegiat sejarah. Kenapa bisa tertarik? Emang awalnya gimana gitu kemudian? Kalau dulu saya suka sejarah itu karena baca buku di perpustakaan sekolah, Mas. Jadi waktu itu ada buku ensiklopedia tebal, itu cerita soal perang salib, perang dunia, gitu. Dan dulu waktu jam kosong sekolah, itu saya ke perpustakaan buat baca buku itu. Lama-kelamaan jadi suka dan tertarik, gitu. Nah, saya baca lah ya kan, lama-kelamaan makin menjelajahi dari perang dunia kedua, ke abad pertengahan, kemudian ke zaman perang 30 tahun dan lain sebagainya, gitu. Lama-kelamaan makin banyak bacaannya lah gitu ya kan. Nah, tapi karena dulu saya hanya bisa mengambil jurusan manajemen karena keterbatasan ekonomi pada waktu itu, jadinya saya ambillah itu jurusan manajemen. Karena waktu dulu saya kuliah sambil kerja, Mas. Jadi kuliahnya malam, kerjanya di pagi sampai sore gitu. Nah, jadi waktu itu saya fokus belajar manajemen karena kenapa? Katanya manajemen itu peluang kerjanya lebih banyak gitu ya kan. Jadi ujung-ujungnya kuliah dipakai sebagai alat untuk mendapatkan uang gitu kan. Padahal sebenarnya
saya tidak setuju. Saya ingin kuliah itu sebenarnya sebagai tempat untuk mengeksplorasi diri kita gitu, supaya kita mengetahui masa depan kita di mana gitu. Cara tapi berpikir karena, gitu. Iya, karena realistis ya Mas ya. Ternyata keadaan memaksa saya untuk mengambil jurusan manajemen itu. Tapi puji Tuhan 2 tahun saya kuliah semester 4 itu tiba-tiba ketemu teman gitu. Bahaslah kita ya kan. Kan sama-sama suka sejarah juga nih. Kita hobinya sama-sama sejarah. Kita bikin yuk suatu media sejarah gitu ya kan. Awalnya sih cuma buat hobi aja, isi artikel gitu. Tapi lama-kelamaan makin banyak yang follow, makin banyak yang ikut. Akhirnya dari 10.000 followers jadi 50.000 jadi 100.000. Dan akhirnya jadilah Neostoria sekarang. Jadi sebenarnya dalam suatu kesempatan sebenarnya saya juga ingin ya mengambil sertifikasi juga dalam sejarah gitu. Mungkin dalam waktu dekat kalau ada rezeki mungkin juga ingin mengambil jurusan sejarah yang lebih studi lagi gitu. Studi lagi gitu. Ya, tapi dalam waktu dekat mungkin kita mau buka lah volunteer mungkin buat teman-teman yang berasal dari jurusan sejarah kalau ingin berkontribusi ke Neostoria itu boleh banget gitu. Oke. Menarik. Nah, karena tadi Mas juga ketertarikan tuh udah dari sekolah gitu ya. Betul. Yang mana itu kelas apa? SMA, SMP? SD. SD? Iya, dari SD saya sudah baca ensiklopedia gitu. Jadi banyak teman saya itu lihatnya saya ini orang aneh di sekolah gitu. Orang lain pada main kartu, guli, saya malah ke perpustakaan baca buku. Enggak. Emang aneh sih. Enak ya? SD kan waktunya main Mas, emang aneh. Iya, betul. Memang udah gila aja. Nah, kenapa sih kenapa harus kita belajar sejarah gitu maksudnya? Kenapa kita harus belajar masa lalu gitu maksudnya? Kan masa lalu udah lewat gitu. Jadi ya apa pentingnya sih sebetulnya kita belajar sejarah gitu? Terutama buat anak-anak hari ini ya. Dan juga buat kita supaya sadar tuh emang penting apa sih belajar sejarah gitu Mas menurut Mas Daniel? Sejarah itu gak penting kalau kita mau masa depan kita berantakan. Oke. Bagaimana kita bisa menghadapi masa depan kalau kita gak belajar dari masa lalu? Kan hari ini juga konsekuensi dari masa lalu. Kenapa saya dan Mas Tanto bisa ada di sini pada detik ini? Itu kan karena konsekuensi sejarah. Let's say kalau kita tarik lagi, kalau dulu leluhur saya, kan saya orang Tionghoa ya kan, memutuskan udah mager lah, gak mau ke Nusantara. Saya gak akan ada di sini, gak akan ketemu Mas Tanto, gak akan mendirikan Neostoria, gak akan bisa ada di sini. Semua rangkaian peristiwa itu membentuk titik kita pada hari ini. Jadi kalau kita mengabaikan di masa lalu, bagaimana nanti kita mau menghadapi masa depan? Hari ini juga akan jadi sejarah kalau kita tidak memutuskan sebaik-baiknya, kalau kita tidak belajar dari kesalahan masa lalu, terus masa depannya mau gimana gitu kan? Memang belajar sejarah itu adalah sebuah akal sehat sebenarnya. Tapi banyak orang yang mengabaikan akal sehat tersebut. Mengatakan belajar sejarah itu gak penting, hanya menghafal tanggal-tanggal orang-orang mati. Nah, gitu. itu perlu perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Kayaknya gimana kan kalau kalau yang kita omongin sejarah itu murni hafalan. Misal kapan sih kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945. Kapan sih meninggalnya Bung Karno, Bung Hatta? Betul. Ya kan kita selalu kalau ngomongin sejarah pasti relate-nya atau terkaitnya tuh sama tanggal, tahun, siapa, bukan bagaimana. Betul. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Maksudnya kenapa tuh bisa nempel banget sama kita gitu kalau ngomongin sejarah tuh? Betul. Itu yang terjadi di realita sekitar kita dan sampai sekarang masih banyak yang seperti itu. Maka kenapa Neostoria itu namanya Neo Historia? Kita mengubah paradigma itu, kita hadirkan perspektif yang baru supaya paradigma sejarah sebagai kontrol sosial itu tidak ada lagi. Sejarah bukan kontrol sosial, sejarah adalah pembebas. Karena dari belajar sejarah kita tahu untuk melangkah ke depan, untuk membentuk masa depan yang cerah. Tapi 32 tahun kita oleh Soeharto ya kan, paradigma kita terhadap sejarah itu diubah habis-habisan. Kita dipaksa untuk melihat sejarah sebagai sebuah hal yang kaku dan tunggal ya. Dan tunggal. Kalau kita melawan versi pemerintah, habis kita dianggap PKI, dianggap membangkang, parahnya dikirim ke Pulau Buru, antara sakit di sana, meninggal di sana, atau gak bisa pulang-pulang. Ada yang juga di-exile ke luar negeri, gak bisa pulang ke negerinya sendiri. Itu kan sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan, di mana sejarah itu yang harusnya dipakai sebagai sebuah alat untuk menciptakan masa depan yang cerah, malah dipakai sebagai alat kontrol sosial pemerintah. Makanya ini paradigma kita harus diubah, supaya sejarah itu hadir kepada kita di sini, untuk supaya kita bisa belajar dari masa lalu,
bukan sebagai alat untuk mengontrol. Makanya kenapa sejarah itu banyak dijadikan sebagai alat-alat hafalan supaya tetap kaku. Supaya tetap kaku, supaya orang tidak berpikir kritis. Harusnya sejarah itu diajarkan bukan Bung Karno lahir tahun berapa, Bung Karno lahir di mana, tapi bertanya, kenapa Bung Karno bisa lahir dan kemudian memiliki ide untuk memerdekakan Indonesia? Kenapa ada sosok seperti Tan Malaka yang rela ke luar negeri dikejar-kejar oleh polisi internasional dengan satu tujuan untuk memerdekakan Indonesia? Kita harus lebih fokus ke pertanyaan kenapa daripada apa dan di mana gitu. Kita harus bertanya kenapa dulu. Kenapa ada Indonesia? Kenapa kita merdeka di 17 Agustus 1945? Kenapa? Pertanyaan kenapa itu harus sering kita gelorakan daripada apa, di mana, siapa gitu. Karena kalau ketika kita udah bisa menjawab kenapa, apa, di mana, siapa itu otomatis akan ada. Dengan kita belajar kenapa, kita otomatis sudah tahu, oh Bung Karno lahirnya di sini. Bung Karno dia memperjuangkan Indonesia di sini. Nah, dia akan otomatis datang. Gak perlu kita hafal. Seperti kalau kita nonton film Marvel atau film Superman dari DC dan lain sebagainya gitu. Kan kita gak hafal mereka itu Superman musuhnya siapa, Batman musuhnya siapa, Spider-Man musuhnya siapa. Kan otomatis kita tahu sendiri gitu. Kita hafal sendiri meskipun kita gak fokus hafal gitu. Otomatis masuk otak kita. Nah, itu yang harus kita gerakkan dulu di sejarah. Kita harus bertanya kenapa dulu. Bahwa habis itu nanti otomatis orang bakal hafal sendiri. Itu gak perlu dipaksa sebenarnya. Kayak begitu sih. Dan emang tantangannya hari ini adalah tadi ya, memerdekakan pikiran bahwa sejarah juga nggak saklek gitu ya. Dan Neohistoria hadir untuk memberikan semacam penyegaran. Betul sekali. Bagaimana sebetulnya kita harus melihat sejarah, dan mudah-mudahan sejarah juga diajarkan dengan cara-cara yang mengasihkan dan seru. Iya, betul sekali. Nah, tadi Mas Daniel juga udah bahas soal 32 tahun di zaman Orba gitu ya. Terus juga sejarah-sejarah yang tunggal gitu ya. Nah, sebetulnya seberapa banyak sih kita bangsa Indonesia ini punya sejarah yang terpinggirkan gitu. Nah, ada nggak sejarah yang terpinggirkan? Banyak sekali, Mas. Banyak sekali yang sebenarnya butuh perhatian, tetapi kita tidak memperhatikannya. Saya ambil satu contoh. Tragedi Tanjung Priok. Itu kan seringkali dianggap sebagai kerusuhan aja gitu. Kerusuhan yang membuat orang mati. Padahal di waktu itu banyak peluru aparat yang menembus tubuh-tubuh orang yang tidak bersalah. Pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum diselesaikan. Tapi itu jarang kita bahas di buku sejarah. Bahkan seringkali terlewatkan begitu saja gitu. Padahal di sana ada seorang ayah yang mati dibunuh, ada seorang anak yang mati dibunuh, ada seorang pemuda yang punya mimpi tapi kehilangan nyawanya gitu. Banyak cerita-cerita dalam sejarah Indonesia yang seharusnya kita bisa berempati di dalamnya, tapi tidak diperhatikan sama sekali. Ya mungkin perspektifnya korban kali ya. Betul. Jadi kita harus bisa melihat sejarah itu dari perspektif korban. Karena bagaimanapun juga kita ini semua adalah pelaku sejarah. Kapan saja kita bisa menjadi korban atau pelaku. Tinggal kita memilih aja. Kita mau menjadi korban atau pelaku. Iya enggak? Ketika kita punya kuasa, apakah kita memakai kuasa itu sebaik-baiknya untuk menjadi korban atau menjadi pelaku? dan tadi Mas bilang dengan masih banyaknya sejarah yang terpinggirkan, artinya ya sejarah masih terus relevan dan harus terus diperbincangkan. Betul gitu sekali. Selama kita hidup di dunia ini pasti sejarah selalu relevan karena selalu berhubungan dengan diri kita. Karena bagaimanapun juga kita hari ini kayak gini bicara aja, Mas, diskusi, masuk ke YouTube, masuk ke Instagram, nanti dan lain sebagainya, itu akan jadi aset sejarah. 1000 tahun kemudian mungkin saja perbincangan kita hari ini akan dipelajari. Who knows? Semuanya akan menjadi sejarah pada akhirnya gitu. Ada nggak narasi yang kadung salah dipersepsikan oleh masyarakat, narasi sejarah? Tapi itu ya udah beredar di masyarakat, padahal nggak segitu. Saya kasih contoh. Misal yang lagi rame di TikTok beberapa waktu lalu adalah pembangunan Jalan Raya Pos, Poswek, itu ternyata ternyata dikorupsi oleh bupati. Jadi Daendels memberikan uang kepada bupati, tapi bupatinya nggak nyampein.
Jadi dari situ adalah kerja Rodi itu sebetulnya atau kerja paksa itu sebetulnya nggak ada gitu ya. Karena memang dikasih upah. Nah, nanggepin hal kayak gitu tuh kayak gimana? Apakah memang betul kayak gitu? Sebagaimana FYP di TikTok gitu ya? Yeah. Kita belum ngomongin matinya kebakaran nih. Ya. Baru ngomongin soal itu. Nah gimana cara kita untuk menanggulangi hal-hal yang kayak gitu? Sebenarnya betul. Ada beberapa bupati yang korupsi. Dendes membayar tapi bupatinya korupsi, itu memang ada. Tapi kita kebanyakan nonton sinetron. Kita kebanyakan nonton sinetron sampai lupa ternyata dunia itu bukan protagonis sama antagonis saja. Dunia ini gak hitam putih seperti sinetron. Oh, ada toko jahatnya, ada toko baiknya. Toko baiknya terzolimi sama yang toko jahat. Nanti toko jahatnya kalah gitu. Karena masyarakat kita terlalu melihat sebuah kejadian dari sisi yang hitam putih seperti sinetron, akhirnya narasinya kacau. Oh, Dendels kan ini kan maksudnya logika ya kan? Maksudnya ke dialektika. Karena Dendels membayar bupati, bupatinya korupsi, dengan demikian Dendels baik. Gak ada kerja paksa. Itu kan kesalahan logika. Ibaratnya premis mayor sama premis minornya kalau dalam filsafat ya kan, itu aja udah kacau banget. Hanya karena Dendels membayar ke bupati, bupatinya korupsi, dengan demikian tidak ada kerja paksa. Padahal kalau kita gali lebih banyak lagi, ada kampung yang ditembak oleh Meriam hanya karena mereka tidak mau mengirimkan pekerja. Kalau itu bukan kerja paksa, lalu apa itu namanya? Baru kita lihat bagaimana Dendels itu melakukan abuse of power sampai membuat Louis Napoleon di Belanda itu jadi berang gitu. Ini orang kejam banget, Dendels itu kejam banget, bahkan sampai diakui oleh Louis Napoleon di Belanda. Itu kan sebuah fakta sejarah yang tidak boleh kita kesampingkan hanya karena kita membaca, oh faktanya Dendels membayar bupati tapi bupatinya korupsi. Dan demikian Dendels baik dan kerja paksa itu gak ada. Itu kan sebuah pengambilan kesimpulan yang tidak salah. Nah, satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini adalah kita harus memperbaiki paradigma kita itu dalam melihat sesuatu. Jangan kita langsung tarik kesimpulan kalau masih sedikit yang kita pelajari gitu. Dan ini diperparah oleh konten-konten TikTok yang hanya 15 detik, 30 detik, 1 menit. Sementara kita baca buku butuh 1 jam gitu untuk bahkan satu bab aja kadang kita perlu jelajahi dulu 1 jam. Ini kan sebuah penghinaan terhadap proses akademis itu sendiri. Nanti ke depannya berarti kita bisa berargumen hanya bermodalkan aku melihatnya di TikTok. Oh, kita udah melakukan itu ya, banyak melakukan itu. Kamu tahu gak aku lihat di TikTok kayak gini loh. Itu kan sebuah penghinaan terhadap intelektualitas manusia. Padahal kalau kita lihat kultur akademis itu untuk membuat satu kesimpulan aja, Mas. Itu bukunya banyak banget. Tapi sekarang kita bisa menarik kesimpulan hanya karena satu FYP TikTok yang cuma 15 detik. Ini kan adalah sebuah hal yang harus kita luruskan bersama-sama gitu. Nah, banyak juga narasi sejarah yang hanya jadi belok hanya karena bermodalkan FYP seperti itu. Nah, itu soal Dendels. Ada lagi nggak? Oh, banyak sebenarnya. Coba lagi. Hitler mati di Garut. Oh iya, Hitler mati di Garut. Saya dulu kira itu jokes aja. Dan banyak yang percaya beneran gitu. Saya pernah ketemu. Kira-kira kenapa mereka percaya kira-kira? Kalau yang pernah saya ketemu ya, jadi saya ketemu ini prianya udah parubaya gitu. Dia memang percaya banyak teori konspirasi sih. Mas Soekarno masih ada di Swiss gitu. Kalau Hitler itu kabur dari Jerman terus ke Surabaya ya kan, jadi dokter Pok gitu ya kan. Tapi dia percaya aja gitu. Alasannya kenapa? Alasannya karena dia percaya itu Indonesia bangsa yang besar. Jadi kalau Indonesia bangsa yang besar, otomatis kisah-kisah seperti itu masuk akal. Kan itu ada kesalahan logika yang sangat luar biasa. Tapi masalahnya di masyarakat kita itu masih banyak seperti itu. Maka kemarin kan ada muncul kayak fenomena Sunda Empire gitu. Itu kan bukti bahwa masyarakat kita itu perlu untuk menghormati proses edukasi, untuk menghormati proses akademi gitu. Tapi memang kalau kita tarik lagi ke masyarakatnya itu, kultur dan lain sebagainya, kita itu memang kulturnya oral, Mas. Oh iya. Kita itu bahasa Indonesia itu dari zaman Austronesia, migrasi dari Taiwan, itu kita itu selalu menurunkan
kisah-kisah sejarah, tradisi, itu lewat tradisi oral, jarang ada penulisannya. Makanya kenapa sistem tulisan kita baru ada itu pas zaman Hindu-Buddha, itu pun kan aksaranya itu dari aksara Brahmi di India, gitu kan. Dan hanya ada beberapa suku di Indonesia yang punya aksara, suku Jawa, suku Sunda, Batak, Bugis, dan lain sebagainya gitu kan, yang punya aksara itu hanya dikit dari seratusan suku di Indonesia, yang punya aksara itu hanya sedikit. Itu menunjukkan bahwa tradisi penulisan kita itu masih kurang, hanya lewatlah kisah-kisah tradisi oral, dan itu yang juga terbawa ke zaman ini juga. Jadi dengan modal katanya itu udah bisa jadi sumber yang valid beberapa orang. Dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut gitu. Nanti aku bisa bilang sama Mas Santo, katanya Hitler itu apa loh, pernah main bola di GBK loh. Nanti diteruskan lagi ya kan. Oh ya, kata si itu. Akhirnya dipercaya oleh banyak orang. Jadilah satu gerakan. Ketika dibantah, dibilang nggak hormat sama orang tua. Hanya muncul lagi ageism gitu ya kan. Nah, ini jadi suatu permasalahan sistemik yang sebenarnya perlu kita pelajari dan kita perlu cari solusinya bersama-sama gitu. Iya sih. Jadi memang intinya ya balik lagi ke pola berpikir kritis tadi ya. Betul sekali. Kritis dan akademis gitu. Memang banyak juga orang yang mengkritik cara berpikir seperti ini terlalu barat gitu. Tapi apa salahnya gitu kita ambil metodologi yang bagus yang dipikirkan oleh filsuf-filsuf barat, kan mereka juga ada proses diskusinya gitu. Masa kan kita kalah dengan mereka gitu kan. Kita kan sebagai bangsa Asia juga punya akal sehat gitu. Dan itu yang dilakukan Jepang pas restorasi Meiji. Alih-alih mereka meneruskan tradisi yang mitos mereka itu berusaha untuk mengganti paradigma mereka. Akhirnya mereka menjadi negara maju. Banyak filsafat bagus yang muncul pas restorasi Meiji seperti itu. Harusnya kita seperti itu. Kita mendapatkan pencerahan, tapi kita tidak tinggal di dalam gua gelap terlalu lama. Gitu. Harusnya kita seperti itu. Iya. Kalau dari tokoh sejarah atau peristiwa sejarah yang membekas secara pribadi di Mas Daniel sendiri ada nggak? Misalnya lagi baca buku soal 65 atau soal apa gitu, tapi atau tokoh misalnya, wah gue ngefans banget lagi sama dia gitu. Dan itu jadi apa? Semacam visi dan ketertarikan Mas Daniel mendirikan Historia, program-program Historia tetap ada gitu loh, yang jadi bahan bakar gitu. Ada nggak kayak gitu-gitu? Kalau saya sih tidak mengkultuskan seorang tokoh ya. Dalam arti kalau kita mengkultuskan seorang tokoh, manusia itu bisa salah. Manusia itu bisa membuat penilaian yang salah. Alangkah baiknya kalau kita membaca banyak tokoh dan kita mempelajarinya satu-satu. Tapi kalau mau dibilang yang benar-benar membekas ya, mungkin Herodotus dan Sima Qian. Sima Qian, ya itu pronunciation Chinese-nya. Nah, Herodotus itu adalah seorang filsuf Yunani yang boleh dibilang sebagai bapak sejarah. Jadi beliau itu yang benar-benar sudah mulai memisahkan antara mitos dan sejarah. Kalau dulu kan orang-orang Yunani kan mencampurkan mitos dengan sejarah. Zeus datang ke dunia itu dianggap sebagai kejadian sejarah. Padahal kan bukan, gitu. Itu kan mitos. Herodotus berhasil memisahkan itu, mitos dengan sejarah. Hanya dibuatlah metodologi yang tepat gitu untuk mempelajari sejarah itu. Dan beliau kemudian membuat koleksi buku-buku sejarah yang sampai sekarang masih dipakai sebagai referensi. Yang tulisan beliau soal perang Peloponnesos gitu. Nah, di Tiongkok ada Sima Qian. Nah, Sima Qian itu adalah seorang sejarawan di zaman dinasti Han yang membuat metodologi sejarah versi Tiongkok gitu. Jadi beliau itu mengkompilasikan kaisar-kaisar dan lain sebagainya itu dalam urutan yang tepat. Bahkan beliau itu bikin sebuah tradisi di mana sejarah itu harus ditulis sebetul-betulnya dan sejujur-jujurnya. Saya kasih contoh. Zaman dinasti Joseon itu ada seorang raja yang terjatuh dari kuda. Terus dia bilang kan setiap raja di Cina, di Korea, di Jepang pada waktu itu punya personal assistant yang mencatat kejadian apa aja yang dialami oleh sang raja. Nah, sang raja bilang ke pencatatnya itu, juru tulis ya. Nah, juru tulis. Nah, sang raja bilang ke juru tulisnya, jangan menuliskan ya kalau saya jatuh dari kuda ya. Juru tulisnya justru nulis. Sang raja menyuruh juru tulis untuk tidak menuliskan kalau dia jatuh dari kuda.
Nah, itu semangat yang sebenarnya harus dibawa oleh kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pelajari, itu harus kita ceritakan sejujur-jujurnya sebagai seorang sejarawan, sebagai pegiat sejarah, apapun itulah yang berhubungan dengan sejarah, bahkan ilmu-ilmu lainnya juga. Semangat seperti itulah yang menginspirasi saya gitu ya kan, untuk Neostoria ini supaya kita ya terbuka aja. Kita jangan sampai tertutup soal sejarah gitu. Apapun yang terjadi dalam sejarah ya kita harus kabarkan sejujurnya. Jangan sampai seorang pun memonopoli kebenaran lah. Oke. Kebenaran tuh nggak boleh dimonopoli individu. Iya. Karena setiap individu itu pasti kan punya kepentingan gitu kan. Itu kenapa nggak mungkin banget narasi sejarah itu tunggal. Betul. Jadi nggak ada gitu yang namanya sejarah. Kira-kira kayak gitu ya? Setuju, iya. Karena memang ada yang namanya history, ada yang namanya historiografi, betul nggak? Betul. Ada yang namanya sejarah, ada yang namanya penulisan sejarah. Nah, tadi misalnya balik ke contohnya adalah si raja jatuh dari kuda. Nah, itu kan fact. Tapi kalau historiografi penulisan sejarahnya itu mungkin tadi kalau misalnya dia benar-benar nggak ditulis, artinya kan orang nggak tahu kalau si faktanya adalah si rajanya jatuh dari kuda kan. Nah, artinya kan memang ada dua hal dan yang berbeda itu gitu, dan memang narasi sejarah ya beragam juga sih ya. Betul sekali. Dan nggak bisa tunggal. Nah, kalau ngomongin narasi sejarah yang nggak bisa tunggal kan sekarang pemerintah lagi ngegodok nih, lagi menyusun. Katanya sih pembaruan gitu kan, dari zaman dulu sampai zaman sekarang setelah SBY kira-kira kayak gitu, karena nggak update lah ibaratnya. Nah, tapi juga banyak yang kritik dari masyarakat sejarawan gitu ya, bahwa ada kekhawatiran penulisan itu justru jadi sejarah tunggal, karena itu bisa masuk ke penetrasi ke sekolah-sekolah, diajarkan. Nah, menurut Mas Daniel sendiri kayak gimana? Sebenarnya masih saya kaji ya tentang revisi sejarah. Ada beberapa yang bagus sebenarnya, Mas. Contohnya narasi soal Indonesia dijajah 350 tahun. Oh, mitos. Itu kan jatuhnya mitos karena kan tidak sesuai kenyataan. Memang secara retorika itu kan dari retorikanya Bung Karno. Supaya bisa lah merekat lah. Indonesia ini kan eksperimen yang sebenarnya sangat gede. Kenapa? Karena dari Sabang sampai Merauke itu kita sukunya beda-beda semua, dengan pemikiran yang berbeda, dengan filosofi yang berbeda, dengan corak yang berbeda, tapi bisa bersatu dalam satu negara yang sangat besar ini. Kita negara keempat terbesar dalam jumlah populasi yang dengan background multikultural yang beragam-ragam ini. Indonesia ini sebuah eksperimen yang besar, dan Bung Karno tahu itu. Perlu adanya perekat yang membuat supaya eksperimen ini tidak fall apart, tidak rusak, tidak pecah gitu. Nah, kemudian dibuatlah retorika Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Padahal kalau kita lihat lebih jauh dalam sejarah, Aceh baru ditaklukkan oleh Belanda 1900-an awal. 1900-an awal, ya kan? Aceh dan Bali ya, 1900-an Aceh dan Bali, betul. Belum lagi kerajaan Buton yang memang dibiarkan Belanda tetap punya sovereign gitu ya kan. Atau kita bahas lagi seperti Kesultanan Delhi di Medan. Kesultanan Delhi itu kan pada dasarnya berdaulat, tapi memberikan konsesi kepada Belanda tanah-tanahnya gitu. Tapi secara sovereignty, Kesultanan Delhi itu masih ada gitu. Nah, kan kita kembali mempertanyakan, emang betul Indonesia itu dijajah 350 tahun? Kalau secara di Batavia aja, itu kan terjadi pergantian kekuasaan silih berganti. Kita harus ingat, kita pernah dijajah ratusan tahun oleh VOC yang literally itu ada perusahaan BUMN punya Belanda gitu ya kan. Baru 1799 VOC bangkrut, barulah diambil alih oleh pemerintah Belanda gitu. Jadi kalau kita melihat narasi Indonesia dijajah 305 tahun, secara retorika itu bermanfaat untuk menyatukan. Tapi secara kenyataan itu hal yang salah. Mungkin pada saat itu dibutuhkan ya. Jelas dibutuhkan untuk membakar semangat ya. Apalagi Bung Karno kan retorikanya bagus sekali gitu ya, untuk merdeka gitu. Tapi sekarang ketika dikaji lagi kayaknya kurang relevan gitu. Udah nggak relevan gitu. Tidak diperlukan lagi lah gitu. Sekarang yang diperlukan adalah kita harus jujur dengan sejarah. Dan mungkin itu yang perlu bisa kita apresiasi terhadap revisi penulisan sejarah ini. Tapi ada juga beberapa kabar kalau ternyata Kongres Perempuan pertama tidak dimasukkan lagi. Peristiwa Tanjung Priok yang tadi disebut juga tidak dimasukkan. Masuk. Petrus, operasi yang menembak orang-orang yang katanya preman juga tidak dimasukkan. Reformasi tragedi Semanggi juga Semanggi tidak 1, Semanggi 2 dimasukkan. Itu kan boleh dibilang adalah hal yang sangat sedih lah gitu ya kan. Harusnya kita justru lebih dorong lagi gitu. Kita kan udah di zaman reformasi.
Yang seharusnya reformasi itu kita pakai sebagai sebuah kesempatan lah untuk supaya bangsa kita itu harus berani jujur dengan apa yang terjadi di dalam sejarahnya gitu. Kita harus jujur mengakui sejarah-sejarah kelam kita. Tujuannya apa? Bukan untuk mengorek luka lama, justru luka itu harus dikorek supaya bisa sembuh. Kalau misalnya luka itu hanya ditutup-tutupi tanpa ada usaha untuk diobati, itu hanya akan menjadi nanah, hanya menjadi infeksi yang akan menjadi penyakit berkelanjutan, jadi komplikasi gitu. Mungkin biar kayak Jerman kali ya? Betul. Jerman kan jujur banget ya. Kita bisa nyontoh Jerman mungkin ya? Betul sekali. Ketimbang nyontoh Jepang. Ya, kita jangan nyontoh Jepang kalau soal itu. Sampai sekarang masih nggak mau jujur mereka. Tapi yang memang jadi role model itu Jerman sih. Jerman benar-benar harus kita apresiasi. Mereka berani loh. Pemimpin kita pernah melakukan hal yang sangat mengerikan seperti ini. Dan dia trial ya, dan diadili. Diadili, betul. Bahkan sampai yang udah kabur ke Argentina masih diproses gitu ya kan. Jadi kita harus belajar dari mereka sih sebenarnya. Nah tadi kan kekhawatiran itu adalah ketika itu diproduksi oleh pemerintah, jadi narasi tunggal, yang mana itu bisa masuk ke sekolah-sekolah. Nah sebetulnya menurut Mas Daniel amati selama ketertarikannya terhadap sejarah tuh, pengajaran sejarah kita di sekolah-sekolah tuh apa yang masih kurang gitu. Kenapa? Ya tadi itu maksudnya kenapa kita kurang serius belajar sejarah, kenapa dianggap sepele dan lain sebagainya. Saya mikir pelajaran sejarah ini kayak pelajaran bahasa Indonesia gitu. Kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia sehingga mungkin kita merasa nggak penting lagi untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Nah, yang Mas Daniel amati selama di sekolah ini gimana tuh? Kalau yang saya diskusikan ya bersama dengan beberapa guru sejarah, sebenarnya beberapa guru sejarah itu sudah bagus dalam mengajar sejarah. Dalam arti membuka diskusi kepada siswa-siswanya gitu. Supaya siswanya itu seperti yang tadi lagi bertanya kenapa, alih-alih apa, di mana, dan siapa. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, memang masih banyak juga yang mungkin masih terjebak paradigma lama terkait dengan pembelajaran sejarah. Indonesia merdeka tahun 1945, Bung Karno lahir di tahun ini, di sini, jadi masih merupakan proses hafalan gitu. Jadi masih banyak lah yang terjebak paradigma lama, tapi puji Tuhan alhamdulillah sudah banyak yang mulai sadar. Sudah lebih baik ya? Perlu ada paradigma baru dalam mengajar sejarah gitu, dan itu juga sudah banyak diketahui guru sejarah di Indonesia. Banyak loh followers Neostory itu guru sejarah. Guru ya? Kita sering diskusi juga. Mungkin dalam waktu dekat juga kita mau buka ruang diskusi lah dengan guru sejarah supaya kita tahu nih kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran sejarah di sekolah itu semakin menarik. Karena dulu saya juga pernah punya guru sejarah itu asik banget. Dan itu jujur yang juga membuat minat saya terhadap sejarah juga dipupuki dengan baik gitu. Kalau misalkan waktu itu saya tidak mendapatkan guru sejarah yang asik gitu ya kan, meskipun pada dasarnya memang aku udah suka sejarah, mungkin aja saya juga melihat sejarah yang sekedar informasi sekedar doang. Tapi karena ada gurunya lah. Ngaruh tuh ya? Ngaruh ya. Ternyata menjadi guru itu berpengaruh itu. Makanya jadi guru itu sebenarnya bisa jadi amal jariah, juga bisa jadi dosa jariah kalau saya ngajar. Karena memang ini dulu itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa sebenarnya karena itu. Berarti emang gurunya juga harus ngajarnya juga fun gitu ya, mengasihkan supaya tadi murid-muridnya bisa kayak Mas Daniel tertarik juga dengan subjek yang diajarkan. Dan saya memang mengamati sih, memang syukurnya hari ini yang saya tahu juga yang terpapar dari media sosial juga, mau di Instagram atau mau di TikTok, juga banyak guru-guru sekarang yang sudah mulai terbuka soal sejarah dan referensi bacaannya sudah lebih baik gitu ya. Misalnya dia bisa kurasi sendiri mau baca buku sejarah itu dari penerbit-penerbit yang sudah brandingnya memang settle bahwa dia ngomongin sejarah gitu ya. Juga ada kritisisme dan sebetulnya juga karena gurunya masih muda sih Mas. Iya nggak sih? Iya, mostly ya. Iya, jadi yang masih rebel, yang masih terbuka gitu. Sorry tuh saya kalau misalnya gurunya udah berumur atau sudah senior gitu, mungkin agak sulit gitu masuk ke situ gitu. Udah masuk di zona aman gitu. Iya, karena memang sudah mengajar seperti itu, udah
berakar. Iya. Jadi memang yang lebih kita dorong ya mungkin teman-teman di Neo Historia juga tetap dorong itu yang muda-muda itu gitu. Betul. Ya. Nah kalau misalnya harapan mengenai generasi hari ini supaya mereka tetap cinta sama sejarah gitu dan bagaimana mereka menyikapi sejarah, ada harapan-harapan tertentu gue yang Neo Historia bawa. Semoga nih pendengar gue atau penyuka Neo Historia ini bisa ketularan juga kayak gini tuh. Gitu. Harapan kami sih ya sebagai sebuah media itu adalah supaya orang-orang tidak melihat sejarah itu hanya sekedar kisah-kisah pelipur lara. Banyak orang menjadikan sejarah sebagai pelipur lara. Contohnya seperti Manchester United gitu ya kan. Aduh, nyinggung lagi. Nah, tapi sejarah sebagai pembelajaran untuk masa depan gitu. Dalam arti seperti kita jangan hanya membaca sejarah itu hanya sekedar Perang Dunia Kedua seperti ini, Perang Dunia Pertama seperti ini, tapi kita tanyakan juga kalau nanti Perang Dunia terjadi lagi, siapa saja yang menderita, berapa banyak orang menjadi korban, siapa saja yang bertanggung jawab. Ternyata semengerikan itu Perang Dunia Kedua. Makanya kita harus mencegah supaya hal seperti itu terjadi lagi. Dan juga kita harus bisa membaca sejarah itu sebagai sebuah penyemangat kita untuk hidup. Banyak sekarang ya kan orang merasa hidupnya itu meaningless, hidupnya itu tidak punya arti. Saya hanya seperti sebuah bongkahan batu yang bangun di pagi hari dan pergi bekerja lalu pulang dan tidur lagi gitu. Hanya sekedar itu. Tapi sejarah juga yang bisa memberikan makna untuk kehidupan ini. Ratusan ribu tahun yang lalu saat kita masih belum punya peradaban, leluhur kita berusaha berburu untuk supaya bisa bertahan hidup. Kemudian kita menemukan cara untuk membentuk peradaban, kemudian kita membentuk teknologi. Ini kan kisah-kisah yang hebat. Kalau manusia itu bukan hanya sekedar titik dalam kosmos yang menghilang begitu saja. Kita punya semangat untuk terus berlanjut, meskipun kata Albert Camus, hidup itu tidak punya arti. Nah, karena hidup itu tidak punya arti, dengan kita berusaha sebaik mungkin, itulah pemberontakan kita terhadap hidup yang tidak punya arti. Makanya harus dimaknai hidup itu. Harus dimaknai. Tapi beruntung kita punya kesadaran akan Tuhan. Seenggaknya kalau misalnya dari akademiknya kurang, kita masih ada di sisi religiusitas, gitu maksudnya? Betul, karena pada di Eropa, ini mungkin banyak yang tidak setuju, tapi saya ini sedang mengambil Master Teologi Kristen, ya, dan saya sedang mempelajari tentang dunia di mana sekularisme menjadi salah satu titik di mana yang membuat orang-orang itu banyak kehilangan harapan hidup. Kenapa? Revolusi Prancis itu berusaha untuk memisahkan agama dengan negara. Di beberapa sisi itu bagus karena institusi gereja pada waktu itu memang sangat korup gitu. Tetapi kebablasan. Itu zamannya Dark Age ya kalau salah ya. Renaissance itu pas zaman revolusi Prancis, ya sebelumnya memang The Ages. Meskipun sebenarnya aku masih kurang setuju sih sama dengan istilah itu. Istilah The Ages. Soalnya kalau kita mau soalnya kan abis Dark Ages nih ada Renaissance gitu ya. Renaissance gitu kan. Seolah-olah cahaya baru datang pas zaman Renaissance. Padahal pas zaman Dark Ages itu banyak pemikiran-pemikiran bagus juga muncul. Thomas Aquinas, Imam Al-Ghazali gitu kan, dan lain sebagainya itu. Sebenarnya kalau model Dark Ages pun gak amat gitu, gak seperti Indonesia gelap kemarin gitu kan. Malah. Cuma memang pada saat itu institusi terbesarnya selain negara adalah gereja. Betul, gitu jadi gereja memang mengontrol banyak kehidupan orang pada waktu itu, dan karena gereja itu kan diisi oleh manusia. Manusia kan bukan Tuhan, manusia juga bisa bikin salah. Banyaklah keputusan korup yang akhirnya merusak lah gitu kan. Tapi kebablasan. Orang jadinya bukan hanya memisahkan negara dengan gereja, tapi juga memisahkan Tuhan dari kehidupan pribadi gitu. Akhirnya kenapa Nietzsche kan bilang, God is dead, Tuhan telah mati, dan kita yang membunuhnya. Manusia yang membunuh keberadaan Tuhan itu, memisahkan kita dengan Tuhan gitu. Beruntung kita di Indonesia ini masih religius, dalam arti jangan sampai religius itu mematikan akal sehat kita. Religius itu justru harus membuat kita itu semakin berakal sehat, semakin bisa
waras gitu ya kan. Kita harus bisa memaknai kehidupan bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu sejatinya sudah memberikan kita akal sehat supaya kita bisa memaknai kehidupan, supaya kita tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Dan dari sejarah itulah yang menjadi pembelajaran kita untuk terus melangkah ke depan. Begitu. Jadi harapannya sih itu sih. Jangan lagi merasa kosong, jangan lagi merasa sendiri, jangan lagi merasa hidup ini tidak punya arti apa-apa. Kalau kita bilang hidup itu tidak punya arti apa-apa, kita mengecewakan ratusan ribu leluhur kita di belakang. Ingat loh, kita ada di sini karena leluhur kita memutuskan untuk tetap melangkah maju, memutuskan untuk membuat kita ada gitu. Dan tetap hargai masa lalu. Betul. Karena masa lalu itu yang membentuk kita hari ini dan masa depan. Betul sekali. Gitu ya. Jadi harapannya itu sih Mas, dengan adanya konten sejarah seperti ini bisa membuat kita itu semakin semangat untuk menjalani hidup, supaya kita semakin positif dalam memutuskan sesuatu, supaya kita bisa menjadi manfaat yang berguna bagi banyak seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Luar biasa sekali. Terakhir. Siap. Gimana caranya kalau kita mau gabung sama Neo Historia? Apakah dia ada pertemuan bulanan untuk diskusi? Terus kan kalau media berarti kan submit tulisan misalnya kayak gimana? Atau aku mau ngikutin dong program-program dari Neo Historia itu di mana? Aku bisa taunya di mana kayak gitu. Oke. Di Instagram Neo Historia itu ada channelnya. Nanti kalau ada event, ada pengumuman, kita kirim ke sana. Neo Historia ya? Neo Historia Indonesia, kalau akunnya @neohistoria.id. @neohistoria.id. Jadi itu IG-nya teman-teman bisa follow dan semua informasi ada di situ. Termasuk submit website kayak gitu-gitu tuh di situ semua ya. Ya, di sana semua ada di link di bio-nya itu, nanti di sana ada kirim tulisan, ada cara membeli buku Neo Historia juga ada, dan lain sebagainya itu ada semua. Terakhir saya mau minta quotes of the day. Quotes of the day dari sejarah. Kata-katanya Bang hari ini. Jangan pernah menyerah, terus berusaha ke depan. Jangan lupa belajar sejarah sebab masa depan kita sangat cerah. Paham? Thank you Mas. Itu aja Mas Daniel dari pendiri Neo Historia. Sampai jumpa teman-teman di Letter Talk berikutnya. Bye-bye. Bye.